Di mana ini adalah highlight dari emiten update pagi ini terkait dengan solusi Bangun Indonesia atau SMCB yang akan menggelar rights issue. Ya, pemirsa, kita ketahui bersama. Ya, bahwa kita tahu juga PT Solusi Bangun Indonesia Tbk ini juga siap untuk melepas sekitar 1,38 miliar saham baru dalam rangka penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu atau rights issue. Dan jumlah ini setara dengan 15,26% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Mengutip dari keterbukaan informasi di laman Bursa Efek Indonesia Kamis kemarin, rights issue ini dilaksanakan dengan nilai nominal Rp500 dan harga pelaksanaan sekitar Rp2.300 per saham. Sehingga jumlah dana yang akan diterima oleh SMCB dalam rangka penawaran umum terbatas sebanyak-banyaknya sebesar Rp3,17 triliun. Dan selanjutnya kita tahu, adapun dari setiap 10 miliar pemegang saham lama yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham pada 23 Juni 2021 berhak atas 1,8 miliar HMETD, di mana setiap satu HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli satu saham baru. Dan berikut ini adalah jadwal sementara dari pelaksanaan rights issue SMCB. Ya, selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan lihat bagaimana dengan kinerja fundamental SMCB. Ini juga bisa Anda saksikan kembali di layar televisi Anda. Kita akan lihat pada perdagangan hari Kamis kemarin 8 April mengalami penguatan hingga 9% di level 1875. Kinerja dalam 6 bulan terakhir juga masih positif hingga 92,3%, sementara PE ratio-nya 22 kali, market cap mencapai 14,4 triliun rupiah. Baik pemirsa, kita akan sedikit mengulas bagaimana tanggapan dari Mas Anggara Aris Munandar ini terkait dengan SMCB. Singkat saja, nanti berikutnya secara detail kita akan bahas di segmen berikutnya ini. Mas Angga, Anda melihat bagaimana SMCB akan melakukan rights issue? Oke, kita melihat dari rencana rights issue ini ada beberapa poin yang menarik ya. Mungkin satu, kalau dari penggunaan dananya sendiri sih seperti yang tertuang di prospektus, ya. Sebagian besar atau 96% untuk refinancing ya, untuk pembayaran utang ya. Betul. Ini kan biasanya memang bukan tujuan pendanaan yang disuka investor gitu ya. Kita lebih suka biasanya untuk ekspansi usaha gitu ya. Nah tapi di sisi lain kita juga lihat rencana rights issue ini menarik karena akan ini Semen Indonesia sebagai pemilik pemegang mayoritas ya akan mengalihkan ke pihak lain gitu, Tahiyo Semen dari Jepang gitu ya. Jadi kelihatannya ini memang untuk pihak investor asing untuk masuk gitu. Nanti diperkirakan berarti setelah rights issue ini akan memegang 15% gitu dari perusahaan Jepang ini. Ini yang saya kira mungkin poin yang menarik gitu ya. Kalau kita pernah baca juga bahwa tujuannya adalah apa? Ini adalah untuk memperkuat ekspor, salah satunya ke Amerika gitu ya. Jadi kemungkinan ini nanti SMCB juga akan punya pangsa pasar yang cukup baik di Amerika. Yang kita tahu juga pemerintahan Biden akan segera meluncurkan program infrastruktur yang cukup besar gitu selama 8 tahun ke depan, dan nilainya mencapai 2 triliun gitu ya, 2 triliun dolar Amerika ya ininya ya. Baik, jadi kita lihat sih mungkin kalau dari walaupun dari segi penggunaan mungkin belum menarik, tapi mungkin ke depannya sih masih ada potensi baik ya. Tapi jangan lupa juga mungkin yang saya harus garis bawahi, SMCB ini termaksud saham yang free float-nya cukup kecil di bursa ya, hanya kurang dari 2%. Mungkin itu yang bisa jadi pertimbangan investor. Baik. Seperti apa pertimbangannya, karena hari next sudah naik 2% ini. Penguatan dari SMCB kita bahas di segmen berikutnya, Mas Angga.